DP Kids. Salam, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, yang ganteng, yang cantik, apa ada sukacita di hati kalian? Pasti ada sukacita. Saat ini kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Namun anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa dahulu dan kita awali dengan lagu Tanganku Ada 5. Oh, bukan. Tanganku ada 2. Yuk kita nyanyikan Tanganku Ada 2. Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat semuanya, lalu aku berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah atas kebaikan-Mu, atas perlindungan, dan atas berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami. Roh-Mu yang kudus membuka hati pikiran kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu, memahaminya, dan melakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Singkirkan segala perkara yang jahat yang mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semuanya, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Coba dibuka semuanya. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Sudah ditemukan semuanya? Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10 dengan perikop Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Coba kita perhatikan ayat 3. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Anak-anak, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus begitu mengenal kita. Kalau Tuhan Yesus sebagai gembala, kita adalah dombanya. Tuhan Yesus mengenal kita, bahkan tahu nama kita masing-masing. Dia panggil menurut
nama kita masing-masing. Tuhan Yesus panggil, hei Maria, hei kamu Yohanes, Patrick, hei kamu Naaman. Nah, nama satu-satu dikenal oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita lanjutkan ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Domba-domba itu mengenal suara gembala, suaranya Tuhan Yesus. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, kalau di ayat yang ke-4, 5 tadi, domba-domba itu mengikuti sang gembala. Dia adalah pemimpin. Yesus gembala, dia pemimpin. Bukan hanya mengomando saja, tetapi pemimpin. Dan domba-dombanya mengikuti dia. Nah, ikut siapa yang kita ikuti? Domba mengikuti siapa? Mengikuti sang gembala. Ikut dia. Ikut. Nah, mengikut dia terus menerus. Tak pernah melupakan apa yang diperintahkannya. Dan anak-anak, ketika Tuhan Yesus berkata demikian tadi, orang banyak tidak mengerti apa maksud perumpamaan itu. Sehingga Tuhan Yesus mengulang lagi dan berkata sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu domba-domba itu. Anak-anak, kandang domba yang kita kenal sekarang ini ya, seperti di peternakan domba itu ada pagarnya, kemudian ada pintunya. Tapi kalau di Israel sana itu, kandang domba itu berupa goa, dimasukkan di dalam goa. Ketika sore domba-domba itu dimasukkan di dalam goa itu, kemudian sang gembala berjaga-jaga di depan menjadi sebagai pintu. Nah, anak-anak, ketika kita tidur di malam hari di rumah kita, aman, nyaman, tentram, ada bapak ibu kita yang menjaga kita, melindungi kita. Domba-domba milik Tuhan Yesus juga dijaga. Yesus berjaga-jaga di depan sebagai pintu. Nah, kalau Yesus sebagai pintu, kita nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena gembala kita senantiasa menjaga, melindungi kita dari segala mara bahaya. Kita lanjutkan ayat yang ke-8. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, anak-anak, di ayat 10 dinyatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, merusak, membuat sedih, mengacaukan segalanya. Tetapi dia datang membawa kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Yang berkelimpahan. Nah, semuanya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita tidak perlu takut, khawatir. Karena gembala datang untuk memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan. Walaupun dalam suasana mewabahnya COVID-19, banyak sekali hal-hal yang menakutkan, mengerikan. Namun kita punya gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 telah menyatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang senantiasa menjaga, melindungi kita, mencukupi seluruh kebutuhan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku semuanya, kita perhatikan khotbah berikut ini. Tuhan memberkati.